Enggak mau. Kalau enggak air lodanya dimasak dulu juga. Bikin alasan kamu makan. Ingat, tarik nafas. Terus yang nggak berpuasa nggak boleh gitu. Ramadan kan? Dulu ada cerita Pak. Gimana? Aku sampai diiniin waktu kecil. Heeh. Duduknya kan? Duduknya enak. Om-om ya sekarang? Iya. Aja kali. Ya, dulu aku ini waktu kecil. Ini puasa keberapa by the way? Ini by the way kalau nggak salah ke 6. Iya sekitar segituan lah, semingguan udah gitu. Oh, Lupa. Iya. berarti nggak puasa. Nggak puasa. Sama nggak tahu ini puasa keberapa. Kadang puasa kadang enggak kali ya. Ya kalau perempuan mah kan ada. Halangan. Menstruasi ya. Jadi ini jadi. Itu Apa punya cerita apa? dulu aku waktu kecil. Heeh. Terus yang jam 10 tuh pulang Heeh. dari main. Heeh. Udah gitu tuh. Jam 2 aku tidur. Oke. Pas bangun di sidang. Di Kamu apa? di sidang sama Oh, di ibu. sidang. Itu kenapa ada gelas? Oh. Oke. Terus kenapa ada gelas? Kenapa ada gelas? Kamu minum ya? Heeh. Aku nggak tahu. Padahal Lupa itu minum apa? eh, Aku atau bukan? Mimpi. iya, gitu. Terus Nah, dari situ mau ngelanjutin puasa gimana? Mau nggak gimana? jadi lanjut. Tapi lanjut sih kayaknya. Oh. Kalau itu pengalaman waktu dulu waktu kecil. Kalau aku ini dulu kan teman-teman kamu ngalamin ini gak sih ngalamin Apa tuh? buku Ramadan? Oh ngalamin dong. Ngalamin buku Ramadan ya? Masih ngalamin. Nah, si buku Ramadan itu kan harus diisi Iya. puasa. Kalau di yang aku mah kalau nggak salah dulu tuh ada sholatnya juga. Jadi di checklist gitu, checklist di tanda tangan gitu. Sampai sekarang kan? Sampai sekarang dapat buku Ramadan. Masih ngisi buku Ramadan. Sekarang mau udah sama malaikat. Ah. Kalau dulu Iya, kan iya, sendiri iya. ngisi sendiri, Iya, nanti benar. dikasih ke malaikat ini. Gitu. Ah iya. Mandiri, bantuin malaikat. Dulu manual. Oh, iya. Kalau sekarang kan malaikatnya udah Otomatis. pintar, udah otomatis. Nah, dulu kan itu suka diisi. Terutama yang sholat. Padahal mah aslinya bolong-bolong, Pak. Jadi misalnya kata ibuku tuh, Mal, sholat, cepet sholat gitu kan. Iya, wudunya mah bener. Wudu masuk kamar tutup. Nggak sholat. Enggak. Bulan puasa. Jadi 2 kali tuh. 1 membohongi ibu. 2. Halo ibu, maaf. 2 adalah membohongi buku Ramadan kan. Oh itu iya di gitu. checklist. Ketiga ke Dosanya. Tuhan. Hah? Ketiga ke Tuhan. Tuhan kan ngelihat kan. Oh iya, iya. Tuhan mau melihat. Tinggal nggak sholatnya maksudnya? Enggak kan dia ngeliatin. Enggak, bahkan nggak sholat karena tidak sholat juga itu berdosa. Jadi berkhianat lah. Berkhianat. Lebih ke berkhianat. Astagfirullah. Kamu ada pengalaman waktu dulu Kalau misalkan aku berbohong mungkin pas bulan puasa? pernah kali ya. Aku pernah gini. Kan aku yang waktu kecil itu kan aku bener-bener nggak kuat gitu kan. Aku pengen minum gitu. Terus yaudah weh aku minum gitu. Tapi Ini aku mah cerita ngakunya- aku itu mah. beda dong, beda. Ini beneran aku minum kamu kan. mah suka- Terus abis itu bedanya gini, kalau Mas Arif kan ketahuan ibunya. Betul. Kalau aku bohong ke teman polisi. biar harga diriku ada gitu loh. Aku puasa oke. gitu. Kalau misalkan dulu itu aku minum, abis aku minum aku lanjut main nih. Oke. Terus aku ngakunya ke teman-teman aku puasa. Puasa. Padahal aku udah minum gitu. Terus Terus ketahuan. ya udah weh, akhirnya buka ya ikut buka bareng gitu. Jadi tetap puasa sampai azan maghrib. Kenapa gitu. kamu nggak puasa? Ya karena aus kan habis main. Oh iya Terus sama. aus. Itu kan cerita aku. Beda cerita kamu kayak gimana tadi tiba-tiba ada gelas gimana itu? Tapi minum aku ngerasanya Tapi minum. tidur dulu tapi ya. Pas tidur kan Aku langsung nggak tidur kok. amnesia. Tapi sampai sekarang nggak tahu itu. Tapi nggak tahu jadiannya. Iya Oh betul. ngigo kali ya mas. Kayaknya Apa gimana? ngigo. Oh. Berarti kan ada 2 kajian, 1 lupa, 2 berbohong. Dua Nah. berbohong. Aku udah jelas berbohong kalau itu. Kalau itu berbohong, nah, kamu mungkin lupa. Tapi kayaknya biar jelas kita tanya Pak Iya Ustadz. pas dulu Pak kita. Kalau di bulan puasa tuh berbohong kayak gimana sih? Gitu? Betul betul betul. Lagi Ada baca WA. niatnya Pak gitu. Ustadz. Pak Ustadz, ayo Pak Ustadz. Kemana ini Pak Ustadz nih? gitu. Udah Pak dibayar Ustadz. ini Pak Ustadz, Iya, tolong. lama banget nih Pak Ustadz nih. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu menjelaskan dalam surat An-Nahl ayat 105 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim
إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. Artinya, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa hanya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah yang membuat kebohongan atas namanya. Mereka itulah orang-orang pendusta. Ayat ini memberikan penegasan bahwa seorang muslim itu harus jujur dan tidak boleh bohong, terlebih lagi berbohong atas nama Allah. Jadi inti dari ayat ini, pertama, kebohongan adalah ciri khas orang-orang yang tidak beriman. Kedua, orang yang beriman tidak mungkin membuat kebohongan apalagi atas nama Allah. Ketiga, orang yang membuat kebohongan adalah pendusta di sisi Allah. Seperti itu. Itu Pak. Serem banget ya. Jadi sebenarnya tuh ya karena kan manusia itu dinilai dari kejujurannya, benar nggak sih? Iya. Bagaimana apa yang bisa kita percaya pada seseorang kalau dia teh nggak jujur gitu? Iya Bener lagi nggak sih? ngebohongin Iya orang lagi. terus juga. Betul, karena kalau yang orang udah udah nggak percaya gitu, udah dibohongin tuh udah susah. Betul. Hal yang paling susah di muka bumi adalah mengembalikan kepercayaan. Kepercayaan. Bener kan ya? Iya susah banget pasti. Jujur Kadang- adalah modal utama Pak. Jujur modal utama itu kalau tulisan di trik-trik itu kan kayak Yes, gitu. jujur modal utama. Lebih baik jujur daripada berbohong. Betul. Tuh. Karena sebenarnya, nah menariknya jujur tuh, nah ini. Kalau teman-teman pernah dengar ada istilah apa ya? Kalau jujur tuh sebenarnya mah satu kegiatan yang dia tuh relasinya hablum minallah dan hablum minanas. Alhamdulillah. Minanas. Hablum minallah, hablum minanas. Iya. Kenapa? Karena satu hubungannya sama manusia. Iya. Kemudian yang kedua sama Hablum Tuhan. minanas. Kenapa gitu? Karena gini, kalau misalnya menurut pengalaman saya, kalau hablum minallahnya kurang, kita bisa berbohong. Betul. Karena manusia tuh nggak tahu isi hati kita kan, Yes. jujur atau enggak gitu kan. Berarti kan hablum minallahnya kurang. Tapi kalaupun hablum minallahnya kurang, kita pun bisa berbohong. Karena siapa sih kamu gitu? Iya. Nggak peduli, aku mau jujur, mau berbohong juga gitu. Nah ini tuh menarik sebenarnya si kejujuran itu tuh, dan banyak di berbagai pengalaman ya, karena usiaku lebih senior lah ya dari teman-teman. Siap. Banyak di senior. dunia pekerjaan justru kejujuran itu kayak nomor 1 gitu. Makanya. Ya kan? Makanya tapi di lowongan pekerjaan ada nggak? Oh, Gitu. terutama jujur. Karena Nggak ya? jujur kan moral. Dia bisa dilihat ya. Iya. Ya makanya di sini juga nyambung. Mm. Tapi ada lowongan kerja yang Syarat. beragama Islam. Ah ada gitu? Ada Pak. Sholat Ada sih. 5 waktu. Betul. Ya mungkin itu di sini Penjaga menjelaskan bahwa marbot, jadi marbot harus agama Islam kan? iyalah Penjaga masjid kan? Iya sih. Iya Betul. sih. Heeh. menjelaskan bahwa hanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah yang membuat kebohongan. Jadi Betul. orang yang beriman Betul. Nggak bohong harusnya. tidak bohong harusnya. Harusnya ya. Berarti Nggak kemarin aku nggak beriman dong. Aduh. bohong. Iya. Kamu Kan beriman. masih kecil bukannya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tergantung yang Nggak ngajarin apa-apa. nggak sih? Nggak apa-apa. Iya karena kan ya itu tadi kalau masih kecil kan karena nggak tahu mungkin. Terus Betul. yang kedua kenapa berbohong? Karena kita lebih sayang sama manusia kan. Maksudnya lebih takut penilaian manusia Oh, daripada iya. perkataan Tuhan. Iya lagi, kayak- Makanya kita lebih banyak berbohong. Iya gitu tuh. Iya karena kan kalau misalnya kalau kita berbohong itu kan sesuatu yang memang paling di dunia saya kan, kalau aku banyak berkecimpung di dunia penelitiannya kan. Iya. Latar belakang saya antropologi gitu, banyak penelitian sosial gitu. Beda kalau misalnya penelitian kimia, penelitian matematik mah udah jelas, maksudnya jelas tuh bisa diukur gitu. Iya. Nah kalau ilmu sosial tuh Gak bisa ya? nggak bisa, orang bisa berbohong. Iya bener ya. Masyarakat ini misalnya ya, hasil penelitian saya menunjukkan bahwa masyarakat ini rajin menabung, padahal mah enggak. Mm-mm. Dan saya bisa aja maksudnya hasil penelitiannya jadi menipu banyak orang gitu. Bisa Dan jadi. banyak yang kayak Iya gitu. lagi. Banyak para peneliti yang nulis skripsi tuh. Iya. Dia Ini nggak kayak ke lapangan misalnya. tiba-tiba Terus bikin data data palsu. palsu, itu berbohong nggak?
Ya berbohong sih itu. Berbohong. Malah sempat aku pas magang ini kan, aku kan ini ya ada 2 pilihan gitu. Nah ada teman aku yang rekomendasiin, aku gak nyebut nanti dosa kan puasa ya. Heeh. betul. Siapa? Ada teman jangan dong. Oh, Kayaknya sih Spill namanya. enggak deh. Nama depan Kayaknya enggak? sih Mawar aja gitulah ya. Oh, Mawar. Oh, si Mawar. Bukan, ini samaran ya Besti, klasik. tolong. Jangan musuhin aku setelah ini. Misalkan si Mawar gitu. Kemarin itu pas aku mau magang kan aku ada 2 pilihan ya antara Oke. di Solo atau enggak di sini gitu. Dan aku itu memilih untuk di sini. Terus Betul. kata si Mawar ini, udah deh magang di Solo aja kan deket gitu kan. Terus habis itu ya nanti laporan magangku nggak sesuai dong sama yang ini sama jurusan gitu betul. kan. Kalau misalkan di Solo itu tuh mungkin kurang ke jurusan gitu ya tempat Oke. magangnya gitu. Dan dia itu bilang gini, nggak apa-apa, itu kan bisa dibohongin, itu kan bisa dibikin Wah. gitu. Nah, gitu. Gitu. Nah, nggak kerasa. Iya. Itu tuh dosa bohong rembes gitu ya. Betul, namanya. betul. Rembes orang nggak tahu gitu kan. Ngakalin ya. Kali. Tapi Padahal efeknya Mana bohong. banyak dampaknya. Salah satunya katanya ada karmanya. ada karma Ada banyak, Pak. karmanya. Bener-bener. Karma berbohong itu ada beberapa. Yang pertama adalah apa coba? Yang pertama adalah ajab orang berbohong dalam Islam adalah siksa yang Siksa pedih. dalam kubur. Udah pasti itu mah ya. Pasti. Pasti. Di mana mulutnya itu mah akan udah jelas dirobek. itu mah. Hah, di mana mulutnya? Akan dirobek katanya, Pak. Subhanallah. Kayaknya dia yang pernah Astagfirullah. bikin ini dia pernah. Kesana enggak, ini kayaknya dasarnya aku nggak tahu, mungkin hadis atau apa. Atau mungkin buku Tatang S. Tanya aja sama Oh iya, yang itu bikin. sebenarnya dari mana? Aduh, sumbernya kemarin kayaknya dari Kompas. Iya, dari Kompas gitu. Ini kemana Kompas, belajar dari siapa sih itu? Ayo dong, tolong. Kalau Tapi memang Apa? pasti banyak hukum di berbagai agama tuh, azab bagi orang berbohong banyak bentuk-bentuknya. Ada yang tadi tuh, ada yang bakal mulutnya dirobek, ada yang dibakar, ada yang digunting mulutnya. gitu. Lidahnya juga Jadi itu di ya. berbagai kepercayaan di dunia gitu, ada azabnya orang berbohong teh. Betul. Gitu. Terus yang kedua, kalau itu di akhirat nanti. Kalau di dunia, kira-kira apa ya azabnya? Kalau sekarang mah mungkin sanksi sosial. Banyak banget tuh benar, kan. benar, Berbohong, benar. klarifikasi, Bener. terus dia dijauhin. Betul. Bisa jadi Betul. dipecat mungkin. Betul. Atau misalkan Kalau berbohong menggelapkan dana uang orang bisa ini harusnya itu. denda aja kan. Enggak, yang asalnya 2 tahun jadi 10 kalau nggak salah. Iya, jadi Itu. Aduh, apa ya? Aku nggak ikut-ikut. yang kedua. Langsung yang aja kena next. yang kena sanksi sosial mah yang nggak punya uang. Iya, gitu. betul. Yang Kalau di- yang banyak uang kan dibagi-bagi aja nanti juga. Iya, bener, selesai. Biar ada teman Iya, gitu ya. Tolong betul. temenin aku Terus dong. yang kedua, dampak negatif dari berbohong. Apa tuh? Sumbernya gak usah lah ya. Nggak usah lah. Takut kayak salah tadi. lagi. Kehilangan kepercayaan orang lain tadi. Itu sanksi sosial. Sanksi sosial. Merugikan orang lain. Pasti. Tertekan jiwanya karena bertentangan dengan runarinya. Wih, mantap. Karena orang berbohong tuh pernah gak sih pas berbohong gitu, hati kecil teh sok berbisik. Nggak boleh Iya. gitu ini teh, tapi Padahal kita nggak boleh. lakuin. Kita tetap lakukan gitu. Tapi kenapa sih orang berbohong? Salah satu menurut teman-teman, kenapa sih orang harus berbohong? Nah itu tuh bagus. Pertanyaannya mantap banget, keren. Satu, menurut Gokil. aku ya, ini mah menurut pengalaman ya, menurut pengalaman aku. Satu, takut. Takut dimarahin. Takut apapun. takut, Dimarahin, apapun. takut Turun jabatan. kehilangan jabatan, takut Di penjara. kayak di penjara. Takut ini yang tadi kamu apa? Takut disepelein. Iya, Takut aja gitu, makanya orang berbohong gitu. Takut nggak keren. Takut gak keren. Harus bohong. Betul. Biar keren. Tapi iya, Din. Makanya selain iman kepada Allah, kita harus jadi pemberani agar nggak berbohong. Nice. Betul, betul, betul. Karena kalau di belakang ada Allah sih sebenarnya kita berani menghadapi apapun selama kita berani karena benar. Betul. Gitu. Karena kalau takut pasti berbohong Iya. sama orang tua. Takut kamu kemana aja main sama teman padahal mah ngapain Apa gitu. misalnya gitu. Ya itulah pokoknya penyebab dari si Bohong. bohong tadi. itu gitu. Terus ada lagi untuk menyenangkan lah kok itu bukan Kebohongan merugikan yang orang dibuat. lain. Enggak, kebohongan Yang mana sih? Tapi ada. Tadi kan kebohongan ini dampak negatif. Memicu terjadinya stres tadi udah. Terakhir nih, Nah, terakhir ini bagian bahwa kan tadi ada kebohongan. Betul. Penyebab kebohongan salah satunya takut. Tapi menurut Islam ada kebohongan yang diperbolehkan. oh ada. Ada. Wah. Coba. Kalau tadi yang aku minum boleh nggak? Lupa Karena lupa. pula. Boleh. Lupa boleh. Kalau lupa boleh. Oh enggak tuh kayaknya tapi Itu mah minum. bukan bohong lah. Apa tuh? Lupa beda. Oh hilaf Lupa, ya. hilaf. Lupa, udah Lupa. lupa. Nah, yang pertama katanya untuk menyenangkan pasangan
Istri ya. Istri ya, bukan pacar. Bukan pacar. Tapi pacar juga boleh kali. Ya tapi kalau puasa kan emang pacaran boleh? Enggak kan? Boleh. Nah, Boleh pacaran. nggak tahu. Tolong Pak Boleh Ustadz. nggak Kita kan Harusnya udah sih- menikah ya. Ya, Kamu kamu menikah udah halal, halalan bin thayyibah teh. untuk Menyenangkan menyelamatkan nyawa orang, wah ini ngeri banget. pasangan. Kenapa? Oh ini pasangan dulu. Pasangan. Contoh misalnya, contohnya kalau dicontohin dari berbagai acara-acara atau hadis-hadis atau ceramah-ceramah Pak Ustadz gitu. Jadi misalnya istri masakin buat kita Iya. makanan. Oh iya. Nah, Sering. jangan sekali-kali kita, ih kok nggak enak, ih kok asin. Padahal Padahal mah iya, harus dipuji. Tapi harus menyenangkan hati oh istri gitu kan. ya. Oh iya ya, Enak bener. banget. Ya Humairoh, Ya Humairoh. gitu. Masya Allah. Enak sekali makananmu gitu-gitu. Jadi emang harus dipuji misalnya, ih kok cantik ini. Mana coba istri aku yang cantik. Oh, Tapi gitu. cantik beneran kan Mas? Cantik beneran. Alhamdulillah kalau cantik beneran. cantiknya gitu. Oh Mungkin gitu. masakannya. Oh gitu ya. ini bajunya bagus nggak gitu? Bagus, Bagus ya, gitu. bagus. Tapi bedakan antara berbohong dan malas berpikir. Iya lagi. Iya. Biasanya kayak pilih yang mana ini? Iya. Udah itu aja Yang itu. gitu kayak. Nah, bagus. Itu lebih ke malas berpikir sih, bukan berbohong gitu. Kemudian yang kedua, untuk Menyelamatkan nyawa orang. orang. Ngeri banget nih. Kalau ini tuh ada sebuah kejadian dari kata guru ngaji aku Pak Haji Ali dulu guru ngaji aku. Ali Imran Jadi ya? kata beliau tuh pernah kejadian Rasulullah katanya sahabat Rasulullah dikejar nih sama musuh, kemudian entah Rasul atau sahabatnya ngelihat tuh orangnya yang lagi dikejar sama musuh gitu, dikejar. Kemudian karena dia dikejar sama musuh dan akan dibunuh gitu, si musuh yang ngejarnya ketemulah sama sahabat atau aku lupa apa Rasul gitu ya. Nah ditanyalah, duhai Fulan, apakah engkau melihat si Fulan gitu, apakah engkau melihat seseorang yang tadi aku kejar? Nah dia bilang enggak, padahal dia lihat. Tapi posisinya dia pindah, yang tadinya dia ada di sini, di kiri misalnya, dia pindah nyebrang gitu. Oh. Itu berbohong nggak? Berbohong. Berbohong pasti. Tapi itu untuk menyelamatkan orang. Betul. Dan ya dengan catatan gitu bahwa itu contoh bahwa yang namanya Diperbolehkan ya. Boleh. Kalau saksi-saksi gitu Pak, banyak tuh di ada tuh saksi yang bayar gitu. Aku mau kita yang nggak boleh. di persidangan gitu. Saksi, hakim, saksi dan hakim itu tuh sebelah kakinya di surga, sebelah kakinya di neraka. Terus Kalau di jurang sekali dia lagi. berbohong udah tuh terserah dia mau kemana, kebayangkan jatuhnya kemana gitu. Saksi-saksi palsu kan ya. Iya. Saksi palsu Banyak. tuh bahaya juga itu, dan ya itu sanksinya adalah kaki kiri di surga, kaki kirinya di neraka. Kalau dia berbuat baik ke surga, kalau dia berbuat buruk langsung ke neraka gitu. langsung. Dan yang ketiga itu tuh ini untuk Mendamaikan. mendamaikan pihak yang berseteru atau berkelahi. Pernah nggak Kalau melakukan itu? misalkan Ya. aku Menghindari konflik oh, ya. gini. Mungkin mendamaikannya gini. Aku jadi orang ketiganya gini. Oke. Kamu Kalau misalkan diselingkuhin. Misalkan nih si Mawar sama si Putri berantem nih, Oke. curhatnya sama-sama ke aku. Betul. Terus akunya gini, udah nggak apa-apa, si Putri kan baik gitu Oke. kan. Kita ngasih yang baik-baik sama si Mawar biar nggak marah sama si Putri gitu. Iya, iya. Aku seringnya kayak gitu sih, pernahnya kayak gitu. Kalau misalkan perseteruan yang lain, ini cuma pertemanan gitu Iya, ya. iya. Kalau misalkan perseteruan yang lain kayaknya belum ada deh. Gitu. Iya, emang gitu. Bagus, Kayak. bagus. Kamu pernah kayak gitu juga? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Dan ya itu memang salah satu kebohongan yang ujungnya adalah maslahat gitu. Iya, Kebaikan ya. kebaikan. Kebaikan, misalnya Fikri, nama kamu Fikri. siapa? Arif. Arif. Misalnya Bapak Arif sama Kak Hana mau berantem. Misalnya, Mah, si Hana tuh gimana sih orangnya? Enggak kok, dia Enggak, baik sama baik. kamu gitu. Atau Menyelamatkan nyawa berarti Pak. Hah? Menyelamatkan nyawa juga. Menyelamatkan nyawa juga gitu. Jadi biar Aduh. kedua belah pihak nggak Ya. berseteru. Ya daripada ribut bunuh-bunuhan kan nggak Iya boleh. betul. Jadi sebenarnya Itu tadi mendamaikan pihak yang berseteru dan mendamaikan menyelamatkan pihak yang nyawa. berseteru, misalnya partai koalisi dengan Aduh, berat tuh kayak Kuat. nggak ikut dulu gitu. Ada satu lagi nih dari Asma. Mau panggil Ustadznya nggak? kayaknya harus dipanggil nih karena ini lebih ke Terakhir. Ini hadis nih. Jadi kalau ini hadis yang membunyikan bahwa berbohong itu Tidak boleh ya? Boleh, Oh boleh. boleh, Oke. boleh. Iya ini. Alasan yang 3 tadi. Oke, tadi
tadi dijelaskan terkait bohong itu bukan bagian dari orang beriman. Cuman ternyata ada pengecualian. Di sini dijelaskan dari Asma bin Yazid bahwasanya Rasulullah bersabda yang artinya tidak boleh berdusta kecuali dalam 3 hal, yaitu perkataan atau ucapan seorang suami pada istrinya untuk menyenangkan hatinya, dusta dalam peperangan, dusta untuk mendamaikan 2 orang atau 2 pihak yang bertikai. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi kebohongan itu hanya boleh dilakukan dalam 3 hal saja. Pertama, karena ingin menyenangkan istrinya. Kedua, dusta dalam peperangan atau membuat siasat. Terus ketiga, untuk mendamaikan 2 orang yang sedang bertengkar. Seperti itu. Oh iya. Itu dari hadis ternyata. Pak. Hadis. Ya emang hadis kan tadi. Ya salah satunya yang paling jelas tadi kan udah ada contohnya. Terus tadi menarik dalam peperangan. Peperangan juga ya benar yang tadi. Boleh berbohong karena misalnya untuk bersiasat misalnya. Ngatur strategi. Misal kita ngirim surat kaleng nih ke lawan bahwa kita akan menyerang dari timur padahal pasukan kita dari barat. Masa nggak boleh berbohong ya? Lagi iya, perang. benar. Kita jujur pasukan kita ada 300 gitu. Iya. Ngomong aja 300. Padahal kan banyak tuh dalam peperangan pasukan kita 3.000 gitu untuk nakutin. Untuk menyelamatkan nyawa. Tapi dalam strategi ya gitu. Ya, gitulah pokoknya. Aku juga hari ini mau perang. Tiap orang mau perang. Aduh. Perang sarung. Aku mau bohong dulu ke istri. Iya. Ya Allah, jangan dimarahin, Mbak, tolong.